Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kakak channel ini. Dan Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Iya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh bisa. Ya, Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Paru, YouTuber tertua di semesta. Moga-moga ya Allah selalu menganugerahkan keimanan, kesehatan, dan juga rasa cinta ke relung hati kita, ya. Sehingga dengan rasa cinta, keimanan, dan kesehatan itu kita bisa melihat persoalan-persoalan bangsa kita, persoalan-persoalan negara kita dengan lebih jernih, lebih adil, ya, dan lebih bisa berempati atau memihak kepada orang-orang kecil atau duafa. Bu, jadi jangan sampai nasib bangsa ini kita serahkan ke orang-orang yang kurang bertanggung jawab, yang hanya mengejar jabatan dan ya memenangkan kelompok-kelompok kepentingannya sendiri yang lebih terbatas, lebih spesifik, dan melupakan kebanyakan orang Indonesia yang sedang memprihatinkan, yang perlu ditingkatkan kesejahteraannya. Jadi dalam rangka itu diperlukan satu kepemimpinan, ya, dan tampaknya analisis-analisis yang sangat spekulatif itu selalu, ya, memenangkan kalau nggak Prabowo, Ganjar. Dan mereka melupakan seorang beriman yang cukup rendah hati, yang punya kemampuan persuasi yang tinggi dan profil internasionalnya itu sangat meyakinkan, yaitu Anies Baswedan, ya. Tingkat keagamaannya itu lebih dalam daripada Ganjar dan daripada Prabowo. Tapi tentu buser-buser dan segala macam peralatan perkakas digunakan untuk merusak, ya, karakter dari Anies Baswedan, dan diusahakan dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur sejak awal supaya dia kakinya dipotong, tidak bisa melangkah, mendaftar ke KPU. Tetapi alhamdulillah pertolongan Allah itu selalu menyertai orang-orang yang betul-betul ikhlas dan ingin mengabdi pada negeri dengan cara yang penuh dengan keadilan, yaitu Anies Baswedan. Dan kemudian akhirnya bergabunglah, ya, 3 partai yang di luar perkiraan semua, dengan Allah menyingkirkan Partai Demokrat, ya.
yang sangat ambisius untuk menjadikan AHY menjadi wakil presiden, calon wakil presiden Anies Baswedan, dan sekarang tinggal tersisa 3 dengan masuk yang baru, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa dengan kursinya 58 bersama Partai Nasdem 59 dan juga Demokrat, bukan Demokrat, yaitu PKS 50. Mereka sudah memenuhi ya ambang batas pencalonan presiden dengan kursi 157 ya. Yang dibutuhkan adalah 115. Dan lawannya tentu saja adalah Prabowo yang didukung oleh PAN 44, Demokrat 54 kursi, kemudian Golkar 78, Gerindra dan Golkar itu 85. Mereka menguasai atau Prabowo didukung oleh 45% kekuatan politik di parlemen, sementara Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP dan PDIP yang 128 kursi dan P3 yang 19 kursi, dan total Ganjar yang belum memiliki calon wakil presiden sebagaimana Prabowo belum memiliki calon presiden didukung oleh Ganjar, didukung oleh 27% ya kekuatan politik di parlemen. Dan tentu saja ya, melihat pemilihan presiden itu persoalan selera dan bukan kekuatan parlemen yang bisa menentukan siapa calon presiden berikutnya, maka orang yang memiliki selera yang sangat sederhana pun itu akan memilih ya, Anies Baswedan ya, yang merupakan semacam orang sudah muak ya dengan penampilan atau dengan performance presiden sebelumnya. Tentu masyarakat Indonesia menginginkan sesuatu yang baru, sesuatu yang barangkali memberikan hope, harapan-harapan baru. Dan harapan-harapan baru itu bukan ada di Ganjar Pranowo yang mengabdi pada oligarki, dan juga bukan harapan baru itu disematkan kepada Prabowo yang memiliki rekam jejak melakukan pengkhianatan terhadap pengikut-pengikutnya dalam pemilu 2019 dengan bergabung pada istana lawan politiknya yang terbesar. Justru mereka merangkul dan masuk ke dalam istana, baik Prabowo Subianto maupun Sandiaga Uno. Jadi harapan-harapan itu tentu dialahkan atau dialamatkan atau digantungkan pada pundak Anies Baswedan ya, yang memiliki profil yang cukup meyakinkan pada dunia internasional dan juga memiliki rekam jejak yang sangat meyakinkan saat dia memimpin DKI Jakarta yang tidak pernah gaduh, tidak ada konflik tentang keagamaan, dan juga tidak ada penggusuran dan tidak ada bentakan-bentakan dari seorang mulut dari seorang Anies Baswedan saat memarahi bawahannya atau memarahi warganya, sebagaimana dulu ditunjukkan oleh gubernur sebelumnya yang penuh dengan menciptakan ketakutan dalam kepemimpinannya, yaitu Jokowi dan Ahok yang dalam kepemimpinan selama 202 tahun 2012 sampai 2016 itu menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, keduanya selalu melakukan penggusuran, baik Jokowi maupun Ahok saat mereka keduanya menjadi gubernur, dan yang kemudian ditinggalkan oleh Jokowi setelah 2,5 tahun menjadi gubernur dan digantikan oleh Ahok menjadi gubernur DKI menggantikan Jokowi, dan tetap melakukan penggusuran. Sementara Anies Baswedan memiliki rekam jejak tidak melakukan penggusuran selama 5 tahun menjadi gubernur dan memberikan satu sikap yang setara terhadap kelompok-kelompok agama yang lain seperti Tamil, Buddha, Kristen, Islam dan lain-lain. Dan mereka merasa ya Anies Baswedan memiliki sikap yang cukup layak ya untuk diteruskan menjadi presiden, karena kenapa? Karena sudah membuktikan dirinya memiliki satu sikap bisa menegakkan keadilan untuk seluruh kelompok-kelompok sosial di DKI Jakarta, dan tampaknya harapan-harapan baru, peluang-peluang baru itu disematkan atau dibuka untuk Anies dari masyarakat Indonesia untuk kembali melanjutkan ya, bagaimana cara menegakkan keadilan sosial di 34 provinsi dalam tingkat yang lebih luas ya. Melampaui jumlah penduduk Jakarta yang hanya 10 juta, tapi sampai keadilan itu perlu dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak-tidaknya 273 juta masyarakat Indonesia kita yang menurut catatan BPS jumlah
semester kedua tahun 2022 jumlah penduduk kita adalah 273 juta, dan itu bisa didekati bila pemimpin berikutnya yaitu Anies Baswedan memiliki empati, berpihak kepada orang banyak sebagaimana dia berpihak kepada orang lemah, orang banyak di DKI, dan tampaknya kepemimpinan itulah yang akan dikembangkan oleh Anies Baswedan, yaitu berpihak kepada orang-orang yang termarginalkan dalam proses-proses pembangunan selama ini di berbagai daerah, karena kebanyakan pemimpin-pemimpin daerah dan juga pemimpin nasional kita berpihak pada penguasa dan pada oligarki dan justru menindas rakyatnya sendiri sebagaimana kita lihat dalam kasus Wadas, kasus Rempang dan lain-lain, termasuk masyarakat adat di IKN. Moga-moga ya kita mendapatkan presiden baru. Biarkanlah Ganjar mundur dan biarkanlah Anies maju, dan biarkanlah Prabowo mundur dan biarkanlah Anies maju, memimpin bangsa ini untuk lebih bangsa yang lebih adil, lebih makmur, dan lebih egaliter, dan lebih berdaya karena memiliki harkat martabat, ya, dipimpin oleh seorang yang memiliki satu kemampuan diplomasi internasional dan juga format kepemimpinannya atau bukan format ya, pokoknya saya sedang berusaha ngomong seperti kelihatan orang pintar gitu loh. Tapi kadang-kadang pating pecotot ya. Nggak jelas. Tapi pokoknya lah, ini judul video ini adalah Ganjar mundur, Prabowo mundur, Anies maju. Wis ngono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.